Mereka kabur karena aku memanipulasi wajahmu menjadi menyeramkan di mata mereka. Muncul dari mana, Kakak? Jika kamu pulang malam, sebaiknya hindari jalanan gelap daripada nasibmu seperti aku, Sumiati. Apa itu tadi? Ayo sayang. Jangan, Setan. Hah? Setan? Mereka kabur karena aku memanipulasi wajahmu menjadi menyeramkan di mata mereka. Muncul dari mana, Kakak? Jika kamu pulang malam, sebaiknya hindari jalanan gelap daripada nasibmu seperti aku, Sumiati. Apa itu tadi? Kenapa wajahnya jadi setan begitu? Apa karena mabuk pandangan kita jadi koslet? Lucu sekali. Pandangan kalian tidak salah. Orang semacam kalian tak patut untuk hidup. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Di mana ini? Adit, Jangan ganggu aku. aku akan melacak ingatanmu supaya aku tahu rumahmu. Dan aku akan bercerita kepadamu. Sumiati adalah gadis yang berasal dari daerah Pinrang di Sulawesi Selatan. Ia memutuskan untuk merantau ke ujung pandang atau kini Makassar. Lepas dari ekonomi keluarganya yang begitu sederhana, alasan sebenarnya adalah supaya ia bisa hidup mandiri. Sekitar 1 tahunan, ia menikmati rutinitas di kota itu. Dan selama itu pula, ia belum menengok kampung halamannya. Hubungan dengan orang tuanya hanya melalui surat yang kadang ia kirimkan bersama Wesel dengan jumlah uang seadanya. Hingga pada malam itu, Duh, baru kali ini lembur sampai malam. Biasanya sampai jam 4 sore sudah pulang. PT, Oh. Nona, Tidak, Dai. Terima kasih. jarak antara tempat kerja dan kosnya sekitar 10 menitan. Sumiati lebih suka berjalan kaki daripada naik angkot atau PT. Selain karena sudah terbiasa ketika hidup di desa, itu juga bisa menghemat pengeluarannya. Itu PT ngetem jam segini apa ada penumpang? Lagian biasanya juga sudah nggak ada PT jam segini. Kau anak baru ya? Aku baru lihat wajahmu. Pantesan malu-malu diajak jalan. Anak baru. Oh, tidak, Dai. Aku bukan perempuan seperti itu. Sumiati baru sadar, sepanjang pengetahuannya, kalau tempat yang ia lewati tadi, jika tengah malam, biasanya ada beberapa perempuan yang menjajakan diri. Jangan khawatir, meski kami ini sopir angkot, tukang ojek dan tukang becak, kami mampu membayarmu, cantik. Tidak, kalian salah orang. Lepaskan aku. Tiga pemuda yang sudah mabuk itu tak mau mendengar penjelasan Sumiati dan tak bisa dielakkan lagi. Mereka merudah paksa Sumiati yang pingsan secara bergantian.
tidur saja kau. Entah berapa kali Sumiati dipukuli ketika akan siuman. Tanpa ketiganya sadari, Sumiati meninggal. Bangsat. Gimana ini? Sudah. Semua sudah terlanjur. Apa kalian ada usul? Enaknya diapakan mayatnya? Sungguh malang nasib gadis desa itu. Jasadnya dikubur di suatu tempat di dalam hutan untuk menghilangkan jejak kebiadaban mereka. Waktu berjalan, arwah Sumiati setiap malam menangis memilukan yang mengundang makhluk gaib hutan hingga Raja Setan mendatanginya. Apa maumu? Aku ingin mempunyai kekuatan untuk membalas dendam. Sumiati bersedia menyerahkan seluruh jiwa hingga jasadnya untuk mengabdi pada Raja Setan itu. Dan secara bertahap, kekuatannya mulai tumbuh. Dan sekitar setahun kemudian, ia sudah bisa memulai aksinya. Mimpi apa aku barusan? Loh, kok aku sudah di rumah? Dai, Loh, Mira, kapan kamu masuk rumah? aku juga bingung, Dai. Mira kemudian cerita apa yang baru ia alami. Entah bagaimana dia mengantarku pulang. Aku lega, tapi aku juga takut. Aku tidak peduli dengan cerita setanmu. Yang Dai peduli itu kau. Silakan kau mampir ke rumah teman. Tapi jangan sampai lupa waktu. Sampai kemalaman begini. Dai dari tadi nunggu kamu khawatir. Dai itu wartawan kriminal. Dai tahu bahayanya anak gadis seperti kau jika malam-malam di jalan. Iya, maaf, Dai. Keesokan harinya, Munawar meliput berita tentang penemuan 2 mayat. Ia kaget karena ciri-ciri, juga tempat kejadian, sama dengan yang diceritakan adiknya. Mira, Tuh kan, nggak percaya sih sama adiknya. iya Mir, maaf. Dai, semalam aku mimpi dia. Aku mau cerita, tapi takut Dai nggak percaya. Oh ya, ceritakan. Dia ingin mencari Di dalam mimpi Mira, Sumiati ingin meminta bantuan untuk menemukan pembunuhnya. Karena saat itu pandangannya tidak begitu jelas, akibat terus dipukuli hingga pingsan. Yang ia tahu, salah satu pelakunya berbaju merah dan bekerja sebagai sopir PT-PT, tukang ojek, dan tukang beca. Aku sebenarnya takut. Gimana, Dai? Jangan takut Mir, Dai akan menjagamu. Aku yakin dia tidak bermaksud jahat. Kau sudah ditolongnya. Sekarang giliran kita membantunya. Pelan-pelan akan Dai telusuri kasus ini. Iya, Dai. Aku juga ada ide. Pengalamanmu akan kuangkat jadi cerita fiksi di koran. Di masa Sumiati mencari pembunuhnya, ia menyerang secara acak orang-orang yang sekiranya sesuai dengan ciri-ciri targetnya. Entah apa pertimbangan Sumiati saat ia memutuskan harus menghabisi korbannya atau hanya melukainya saja. Tapi khusus untuk korban yang berbaju merah, kebanyakan meninggal di tangannya. Di sisi lain, cerita fiksi tentang Sumiati yang ditulis oleh Munawar di koran mingguan mulai mempunyai banyak pembaca karena dirasa sesuai dengan berita kriminal misterius yang akhir-akhir ini menjadi topik panas di koran yang sama. Ditambah lagi, jika dalam berita itu ada kesaksian dari korban yang masih hidup bahwa dia diserang oleh hantu perempuan, buat seluruh kota percaya bahwa kisah fiksi Sumiati sebenarnya adalah kisah nyata. Tidak sia-sia aku membuat cerita hantu itu di koran. Akhirnya bisa menjembatani berita-berita kriminalnya. Iya, Dai. Sekarang banyak loh orang tua yang menyuruh anak-anaknya masuk rumah kalau sudah maghrib. Takut diculik hantu Sumiati katanya. Sebenarnya itu untuk mengangkat isu banyaknya kasus pelecehan saat ini. Supaya banyak perempuan yang waspada. Terus, gimana hasil penelusurannya, Dai? Oh ya,
Sepertinya sudah ada titik terang tentang pembunuh Sumiati. Syukurlah, semoga setelah ini dia bisa tenang. Sepanjang kejadian-kejadian misterius karena dendam Sumiati, Munawar juga berlomba waktu untuk segera menemukan pembunuhnya karena ia merasa ngeri jika korban salah sasaran dari hantu itu semakin bertambah. Ia yang seorang wartawan kriminal mempunyai banyak kawan informan yang hidup di jalanan. Ia pun menemukan petunjuk. Ketika orang itu bernama Ukang, Lalu, dan Eju. Tapi sayangnya, mereka sudah tidak ada di kota ini lagi. Apa? Sepertinya setelah menghabisi Sumiati, mereka takut ditangkap polisi, kemudian kabur. Kemungkinannya menyeberang ke arah Papua. Sumiati! Jangan meremehkan aku. Dari getaran auramu aku tahu kau bohong. Bohong? Tolong jangan bunuh Daiko. Aku hanya membaca ingatannya untuk mencari kebenarannya. Munawar memang tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Tujuannya supaya Sumiati tidak mengambil korban nyawa lagi. Tapi ia juga tidak akan membiarkan pembunuh Sumiati itu bebas begitu saja. Hanya saja, ia belum menemukan cara supaya mereka mendapat hukuman yang setimpal. Malam itu juga, Sumiati melacak lokasi ketika pembunuhnya, sesuai dengan yang ia dapat dari ingatan Munawar. Dai, Nona cantik. Ini sungguh keberuntungan kita, kawan-kawan. Ya, sayang, kita menghangatkan diri di sini. tapi di sini gelap, Dai. Apa tidak takut ketemu setan Sumiati? Itu cuma cerita khayalan. Apa kalian ingat 2 tahun lalu kalian membunuhku? Kau. Akulah Sumiati. Sumiati, tolong berhentilah membunuh. Siapakah? Aku tidak terima perintah. Tetap akan kuburu mereka yang menyakiti perempuan. Aku Anrokul Abdul. Di sini aku bersama orang tuamu. Sumiati. Sejak berhentinya kiriman surat dari anaknya, orang tua Sumiati mempunyai firasat buruk. Tapi itu tertepis karena secara berkala Sumiati menemui mereka dalam mimpi. Sumiati di sini baik-baik saja. Ama dan Magi tak perlu khawatir ya. Desas-desus cerita hantu Sumiati yang menyebar dari mulut ke mulut sampailah ke telinga Ama dan Magenya atau ibu dan bapaknya. Mereka pun mulai curiga dan ingin memastikan dengan meminta bantuan seorang androng guru atau ustadz untuk melacak keberadaan Sumiati secara gaib. Semua yang terjadi ikhlaskan saja. Kami minta maaf. Sekarang bisakah kau tunjukkan di mana kuburan? Sayangnya, jasad Sumiati sudah dibawa oleh Raja Setan sebagai syarat perjanjian, sehingga tidak ada lagi kuburannya. Dan sejak saat itu, kisah Sumiati mulai meredup, namun masih terdengar sampai sekarang.